Bab 214. Seekor harimau yang ompong. Tanpa sepengetahuan Kingston Jiang, Klutang dan Klantang telah ditangkap oleh Kenma. Dia pergi ke rumah keluarga Wei. Tetapi di dalamnya kosong melompong. Tidak ada seorang pun di dalam rumah keluarga Wei. Dia baru tahu setelah bertanya-tanya bahwa David Wei telah dikirim ke rumah sakit dan Stanley Wei pergi ke rumah sakit untuk menemani David Wei. Kingston Jiang bergegas ke rumah sakit lagi. Jiangzhong, rumah sakit kota. Ruang operasi. Di luar pintu, Stanley Wei berjalan dengan cemas. Dalam koridor tidak jauh di tempat Stanley Wei berada, ada beberapa pengawal yang mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Mereka secara khusus dipanggil oleh Stanley Wei karena dia tahu bahwa Kingston Jiang sangat kuat dan sekarang dia sudah mulai membalas dendam pada keluarga Tang. Dia khawatir Kingston Jiang akan datang mencari masalah lagi, jadi dia memanggil banyak pengawal. Pengawal ini semuanya adalah orang-orang yang galak, dengan keterampilan yang baik, mereka semua bisa melawan lebih dari selusin orang. Pintu ruang operasi dibuka. Seorang dokter pria parubaya mengenakan masker keluar. Stanley Wei segera berjalan dan bertanya dengan cemas, "Dr. Wang, bagaimana?" Dr. Wang melepas masker dan menghela napas, "Tuan Wei, cedera Tuan Muda Wei sangat serius, lututnya benar-benar hancur, operasi telah selesai dan butuh waktu lama untuk pulih. Aku khawatir dia tidak bisa turun dari tempat tidur selama lebih dari 3-5 tahun." "Apa?" Raut wajah Stanley Wei berubah. 3 hingga 5 tahun. Dr. Wang mengangguk. Raut wajah Stanley Wei menggelap, mengepalkan tinjunya dan membanting tinjunya ke dinding. "Bajingan sialan, Kingston Jiang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku ingin kamu menerima rasa sakit yang diderita putraku berpuluh-puluh kali lipat." Stanley Wei tampak marah. Ketika Kingston Jiang masih menjadi naga hitam, dia memanfaatkan hak istimewanya untuk menekan bisnis alliance dan membeli New Generation dengan harga murah, yang menyebabkan keluarga Wei mengalami kerugian yang tidak sedikit. Dia adalah naga hitam dan salah satu dari 5 komandan tertinggi. Bisnis alliance hanya bisa mematahkan gigi dan menelannya di dalam perut mereka. Sekarang dia sudah bukan salah satu dari 5 komandan tertinggi. Bisnis Alliance sudah merumuskan rencana untuk menekan dan menarik kembali New Generation. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus membuat Kingston Jiang membayar harga yang mahal. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Kenma. Kenma menerima telepon dan berteriak dengan hormat, "Bos. Bos Wei." Stanley Wei bertanya dengan wajah cemberut, "Bagaimana perkembangan masalahnya?" Kenma berkata, "Sudah berhasil. Aku telah membawa Klutang dan Klantang ke Villa Osmanthus." "Bagus sekali." Stanley Wei memutuskan panggilan dengan niat membunuh yang kuat. Dia bukan orang yang baik jika dia bisa sampai ke titik ini. Selama bertahun-tahun, dia sangat rendah hati dan dunia hampir melupakan metode Stanley Wei. Segera, David Wei didorong keluar dari ruang operasi. Kamar pasien khusus. David Wei berbaring di atas tempat tidur dengan plester dan kain kasa di keempat anggota tubuhnya. "Ayah, aku merasa anggota tubuhku telah kehilangan rasa. Apakah aku sudah lumpuh?" kata David Wei, bahkan suaranya sampai bergetar. Dia baru berusia 27 tahun, masa mudanya, dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda seperti ini. Stanley Wei menghibur, "David, jangan khawatir, sekarang kedokteran sudah sangat maju, sampai dapat menghubungkan kaki yang patah, tidak ada masalah dengan luka kecil ini, kamu akan pulih setelah dirawat selama beberapa saat, jika benar-benar tidak bisa, aku akan mengirimmu untuk melakukan perawatan di luar negeri." "Ayah, aku ingin Kingston Jiang mati, aku ingin keluarga Tang mati," raung David Wei. "David, jangan marah, Kingston Jiang pasti akan mati, sekarang Business Alliance sedang membuat rencana dan akan segera melancarkan balas dendam terhadap New Generation, sekarang kita masih tidak boleh menyentuh Kingston Jiang, tetapi sangat mudah untuk membunuh orang keluarga Tang, Klutang dan Klantang telah ditangkap. Ayah, bawa aku ke sana,
Klutang, si jalang ini, menyebabkan keluargaku kehilangan wajah yang begitu besar dan membuatku sangat menderita. Aku ingin dia tidak bisa hidup dan mati. Baik, aku akan mengantarmu ke Villa Osmanthus. Raut wajah David Wei sangat marah, dia berkata dengan dingin, aku ingin jalang ini membayar harga 100 kali lipat. Stanley Wei menginstruksikan orang untuk membawa David Wei yang baru saja menyelesaikan operasi dan mengawalnya ke Villa Osmanthus di pinggiran kota. Pada saat yang sama, dia membuat panggilan, manfaatkan jaringan keluarga Wei untuk menekan keluarga Tang. Aku ingin membuat keluarga Tang bangkrut sebelum gelap. Aku ingin membuat keluarga Tang menanggung hutang yang besar. Aku ingin keluarga Tang menyesal dan berlutut di hadapan putraku. Kingston Jiang pergi ke rumah keluarga Wei, tetapi tidak ada orang di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa David Wei dan Stanley Wei berada di rumah sakit. Dia bergegas ke rumah sakit tetapi telah terlambat selangkah. Dia tidak dapat melihat mereka lagi. Dia langsung menelepon bos hantu. Panggilan itu segera tersambung. Yo, bukankah ini adalah naga hitam? Ada apa? Di dalam panggilan, terdengar tawa aneh bos hantu. Kingston Jiang memerintahkan, aku membutuhkan lokasi keluarga Wei, segera periksakan untukku. Kingston Jiang, kamu sudah bukan naga hitam lagi, kamu tidak memiliki hak untuk memerintahku, jangan datang mencariku mulai hari ini. Bos hantu tidak memberikan wajah kepada Kingston Jiang. Dia bekerja dalam bisnis intelijen, ketika Kingston Jiang adalah naga hitam, dia sangat takut, orang yang memiliki pekerjaan sama sepertinya, takut pada pejabat. Sekarang setelah Kingston Jiang mengundurkan diri, dia sudah tidak takut. Terlebih lagi, dia melakukan bisnis intelijen dan mengetahui banyak informasi orang dalam. Dia tahu bahwa banyak orang menginginkan Kingston Jiang mati. Kingston Jiang sekarang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Bos hantu, sangat bagus. Kingston Jiang memutuskan panggilan dengan acuh tak acuh. Bahkan bos hantu tidak mendengar ucapannya lagi. Mengira dia adalah seekor harimau yang ompong, mudah untuk ditindas. Kingston Jiang tidak tahu kemana perginya David Wei dan Stanley Wei, dia juga tidak merepotkan Raja Xiao Yao dan langsung pulang. Sebelum memasuki rumah, dia mendengar suara pertengkaran datang dari rumah. Ketika masuk, dia melihat Rilantang berdiri di ruang tamu, memegang tongkatnya dan terus-menerus mengetuk-ngetuk tongkatnya. Tidak berguna, benar-benar tidak berguna, Tanner Tang, Jasmine He, apakah kalian tahu berapa banyak masalah yang dibawa menantu tidak berguna kalian kepada keluarga Tang? Semua perusahaan besar telah memutuskan kontrak dengan keluarga Tang sekarang, Yongel juga dibawa ke pengadilan karena masalah kualitas, perusahaan Yongel telah diblokir. Rantai modal kita telah rusak dan berhutang beberapa ratus juta yuan dalam sekejap. Rilantang marah besar. Keluarga Wei bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, keluarga Tang telah menerima pembalasan dendam mereka. Keluarga Tang sudah berakhir. Jasmine He, Tanner Tang, Minnie Wu sedang duduk di sofa. Mereka juga sangat cemas karena Klutang dan klan Tang dibawa pergi. Selain Rilantang, ada banyak orang di dalam ruangan itu. Cody Tang, Edwin Tang dan anggota keluarga Tang yang lain. Orang-orang ini sedang saling berteriak. Memarahi keluarga Tanner Tang habis-habisan. Memarahi Kingston Jiang yang tidak berguna. Kingston Jiang masuk dan kebetulan mendengar ucapan yang tidak enak didengar ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Dia melihat dengan raut wajah gelap dan berkata, apa masalahnya? Semua orang berbalik dan melihatnya. Rilantang mengangkat tongkat dan memukulnya ke arahnya sambil mengutuk, kamu dasar tidak berguna yang hanya bisa membuat masalah bagi keluarga Tang, aku akan membunuhmu. Kingston Jiang mengangkat tangannya dan memblokir tongkat. Graham Tang melompat dengan arogan dan berkata dengan marah, masih berani memblokir. Aku akan membunuhmu. Dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah Kingston Jiang. Kingston Jiang sedikit menggerakkan tubuhnya. Dia tidak dapat menendang kakinya dan terjatuh ke atas lantai. Melempar tongkat Rilantang, berjalan mendekat, duduk di sofa, tetapi tidak menemukan Klutang,
mau tidak mau bertanya, "Ibu, di mana Clue?" Mata Jasmine He bengkak karena menangis, air matanya telah mengering. Dia menangis dengan sedih dan memarahi, "Ini semua karena kamu yang tidak berguna. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga Tang menderita bencana ini?" Clue dan klan dibawa pergi oleh orang-orang Kak Ken. Kak Ken mengatakan bahwa kami harus mengumpulkan uang sebelum gelap dan pergi ke Villa Osmanthus, jika tidak kami akan menerima jasad Clue dan klan. Raut wajah Kingston Jiang tenggelam pada saat ini. Mencari mati. Dia memukul meja dengan tangannya. Ini adalah meja kaca. Meja itu runtuh dalam sekejap, berubah menjadi tumpukan pecahan kaca yang berserakan di atas lantai. Dia berdiri, memandang orang-orang keluarga Tang di dalam ruangan dan berkata kata demi kata, "Kalian semua tinggal di dalam rumah. Sebelum aku kembali, tidak ada yang boleh pergi keluar. Jika tidak, jika sesuatu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian." Begitu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang-orang dari keluarga Tang melihat ke meja yang hancur karena pukulan dan belum pulih untuk waktu yang lama. Bersambung.